أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah para bunda yang dirahmati Allah, Majelis Taklim Rawdhatul Ilm, para pengurus dan seluruh yang tahu, kiranya kita semua senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di atas jalan yang Allah ridho, di atas jalan yang Kanjeng Nabi contohkan, hingga kelak kepulangan kita menuju Allah dalam sebaik-baik keadaan, yakni husnul khatimah. Salawat salam semoga senantiasa beretikal di qalbi wa qawl bil lisan wal af'al bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap dan berhajat kelak akan mendapat bagian syafaatul ummah dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda yang dirahmati Allah, memasuki 18 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, masih di bulan mulia, masih di bulan haji, masih di Ashurul Hurum, dan masih di Ashurul Ma'lumah. Ashurul Hurum sebagaimana firman Allah di At-Taubah 36 surah 9 36, Dzulqa'dah disebut dengan Arba'atul Hurum, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan yang sudah kita bahas. Yang kedua di Al-Baqarah 197, Dzulqa'dah disebut dengan Ashurul Ma'lumat, bulan-bulan yang dimaklumkan bahwa inilah bulan haji, dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya Zulhijjah. Maka pelaksanaan ibadah haji di bulan Syawal, jika diawali dengan umrah wajib sambil menunggu puncak haji di tanggal 9, maka sah hukumnya. Tetapi kalau ibadah haji dimulai dari bulan sebelum Syawal, baik Ramadan, Sya'ban, Rajab, dan seterusnya, maka tidak sah. Maka para bunda sekali lagi, ini bulan mulia dan bulan istimewa. Baik, hari ini kita akan mengawali kajian yang paling mendasar berkaitan dengan konsep hidup seorang muslim dan mukmin, berkaitan dengan tauhid. Apa bu? Kalau panjenengan dengar kata tauhid, yang kegambar apa? Yang kegambar? Yang gambar ada benda yang menyampaikan Allah yang menciptakan kita. Kalau gambaran, satu gambar saja apa kira-kira? Tiba-tiba muncul ketika bilang tauhid, yang muncul gambar apa? Allah satu. Maksudnya benda berarti satu gitu, tunggal gitu ya. Jadi kalau panjenengan melihat gambaran-gambaran yang sering muncul, kalau kita googling ya, kita ketik kata tauhid, maka yang muncul jadi begini. Jadi begini, yang menunjukkan keesaan ketunggalan dari zat yang tidak bersebab munculnya, tidak berawal, tidak berakhir, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan seterusnya. Tetapi kita akan mengawali bahasan kita di pagi hari ini tidak langsung berkaitan dengan zat Allahnya, tetapi kita akan mengawali dari why-nya. Bersebab apa? Seringkali kaum muslimin itu disodori dan diajarkan Islam berkaitan dengan what atau how. Panjenengan dan saya pada saat kita masih kecil dulu, yang pertama kali diajarkan saat sekolah apa bu? Pelajaran agama. Mohon maaf saya batuk.
Apapun. Kalau pelajaran agama dulu masih ingat. Yang pertama kali diajarkan pada saat kita masih kecil. Kita pada saat masih SD itu langsung dikenalkan dengan syahadat dan sholat. Kita dikenalkan dengan cara berwudu, kita dikenalkan dengan kewajiban-kewajiban dari seorang muslim dan seterusnya, sehingga kemudian seringkali orang itu, seorang muslim itu tumbuh besar dalam keadaan menganggap bahwa agama ini beban, menganggap bahwa aturan-aturan Allah itu beban, menganggap bahwa sholat itu beban. Padahal sholat itu adalah senjata. Sholat itu adalah instrumen yang bisa panjenengan gunakan untuk menenangkan diri, untuk mengakses koneksitas dengan Allah dengan cara yang sangat cepat, menyelesaikan masalah, menghadirkan kondisi rohani yang tenang, nyaman sehingga terhindar dari perbuatan keji dan mungkar dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian sholat tidak menghasilkan buah yang seperti itu, bahkan termasuk pada diri kita? Artinya ada pertanyaan besar. Jangan-jangan memang yang salah bukan sholatnya, tetapi pemahaman dan pemaknaan kula panjenengan sami terhadap sholat. Jadi ada banyak orang yang merasakan bahwa sholat itu apa tadi Bu? Beban. Yang namanya beban pun panjenengan terus ingin bawa atau naruh. Yang namanya beban ingin naruh. Kalau kita merasa sesuatu itu beban, ya agar supaya kita nyaman melangkah, kita taruh. Maka sholat itu kalau dijadikan beban, ya, atau menjadi beban bagi diri seseorang, suatu saat pasti dia akan naruh, dia akan meninggalkannya. Bersebab apa? Dia tidak merasa mendapatkan manfaat dari sholatnya. Nikmatnya enggak, solusi didapat juga tidak, gitu ya, ketenangan juga tidak. Maka bagi dia sholat itu beban. Sholat itu mengurangi produktivitas. Makanya di beberapa perusahaan atau pabrik ada yang sholat dipotong HR, sholat Jumat dulu ya. Itu kan beberapa pabrik sempat berkasus. Kenapa demikian? Itu berarti menganggap bahwa sholat itu beban. Sholat itu beban hidup, sholat itu beban ekonomi dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, para bunda yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menurunkan ayat-ayat pertama, ya, yang turun di Makkah, ayat-ayat Makkiyah. Itu perintah-perintah awal yang diturunkan oleh Allah. Ayat pertama, kedua, ketiga. Itu belum ada ayat yang berkaitan langsung dengan perintah sholat. Ayat pertama yang turun panjenengan sudah sangat hafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani kita dengan taklif hukum ibadah tertentu, tapi diminta untuk merubah mindset kita, cara berpikir kita dengan kalimat Iqra. Iqra-nya tidak boleh sembarangan, tetapi harus bismi rabbik. Bismi rabbiknya terlalu luas, maka dipersempit dengan Al-Khaliq. Jadi bagaimana kita belajar dari ayat yang pertama turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi. Oh, ternyata untuk menghadapi hidup dan kehidupan ini, yang pertama kali harus dirubah dari manusia itu cara dia membaca kehidupannya, cara dia membaca diri, cara dia membaca ayah ibunya, cara dia membaca anaknya, cara dia membaca pasangannya, itu yang terpenting. Sampai kemudian cara dia membaca perintah Allah. Ada banyak orang yang membaca perintah Allah, sholat tadi sebagai beban. Bersebab apa? Sejak kecil, kalau tidak sholat dipukul, kalau tidak sholat dipelototin, kalau tidak sholat diomelin, kalau tidak sholat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka cuma tahu ini perintah yang kalau saya tidak jalankan saya akan dihukum. Tapi mereka tidak pernah tahu saya diperintahkan ini untuk apa.
Sholat itu maknanya seperti apa, menghadap siapa, gunanya bagaimana dalam kehidupan dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang why. Kenapa harus sholat? Kenapa harus beragama? Begini Bud, apa yang mendorong bunda-bunda datang ke majelis taklim pagi ini? Apa Bud? Apa Bud? Mencari ilmu. Bud? Menambah ilmu, mencari, menambah, mengoleksi. Baik. Jadi kaitannya dengan satu lagi Bu, panjenengan. Oh, oke Bu. Memperbaiki hal-hal yang kurang memperbaiki hal-hal yang kurang baik dari diri kita untuk berubah menjadi lebih baik di banyak hal, gitu Bu ya. Sebagai ibu, sebagai hamba Allah, sebagai umat Kanjeng Nabi, sebagai tetangga dan seterusnya. Baik. Semuanya tentu tidak ada yang salah dari jawaban. Dua bunda di depan menyampaikan menuntut ilmu. Kenapa? Karena talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kadang ditambahi wal muslimah meskipun itu ya. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban. Kalau kewajiban rasanya itu beban apa belum? Masih beban. Kalimat bunda tadi, karena saya pengen diri saya menjadi lebih baik dalam banyak hal ya, menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang anak ya, dan seterusnya, seorang tetangga dan seterusnya. Baik, paling tidak panjenengan sudah punya why-nya, meskipun why setiap orang berbeda. Ketika why panjenengan jawabannya tepat atau benar, maka pasti panjenengan akan melakukan sesuatu dengan ringan. Satu. Yang kedua, ketika kemudian kehilangan sesuatu itu pasti panjenengan merasa tidak nyaman, merasa ada yang kurang, merasa ada yang belum lengkap, belum sempurna dan seterusnya. Maka kalau panjenengan sudah menjadikan menuntut ilmu itu sebagai habit atau kebiasaan, maka ketika kita tidak datang pada sebuah majelis taklim pasti merasa ada yang kurang, ada yang hilang, ada yang tidak kita peroleh dalam hari ini dan seterusnya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita ambil pertanyaan paling mendasar dalam kehidupan panjenengan. Bun, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang diperas dari ayat-ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan kehidupan manusia. Pertanyaan ini kemudian dikenal di dalam istilah fikih dengan Al-Uqdatul Kubra. Bisa nulis akidah. Kalau akidah itu kan ain, qaf, kemudian ya, dal, tak marbutoh. Ain, qaf, ya, dal, tak marbutoh ini. Akidah. Pernah dengar kata akidah? Di dalam pelajaran agama itu ada pelajaran, kalau di MI itu pelajaran akidah akhlak. Akidah itu bahasa gampangnya sejatinya keyakinan atau keimanan. Keyakinan atau keimanan. Makna dari akidah secara bahasa itu simpul, yang mengikat atau ikatan. Yang mengikat atau ikatan. Akidah Islam itu berarti orang yang terikat dengan aturan-aturan Islam dalam hidupnya. Orang itu akidahnya apa sih? Keimanannya apa sih? Seorang muslim, seorang mukmin. Oh, berarti kehidupannya diikat dengan aturan-aturan Islam. Berarti kehidupannya tegak di atas aturan-aturan iman. Nah, yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan yang membelenggu manusia di alam bawah sadar. Mungkin jenengan tidak pernah bertanya secara langsung, tapi di alam bawah sadar setiap orang pertanyaan ini pasti ada. Hingga kalau dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan, dia akan cari jawaban yang paling memuaskan dan menyenangkan, untuk kemudian dia akan terikat dengan ikatan itu, akidah itu. Al-Uqdatul Kubra tulisannya, Al-Uqdatul Kubra. Jadi 3 simpul dasar yang membelenggu hati setiap manusia. Kalau kita bisa menjawab dengan benar 3 pertanyaan ini, insya Allah hidup kita menjadi lebih ringan,
menghadapi ujian seberat dan sesulit apapun, insya Allah kita akan diringankan oleh Allah. Saya tidak mengatakan benar-benar panjenengan tidak merasakan ujian, tapi berasa lebih ringan. 3 pertanyaan dasar yang harus kita jawab dalam kehidupan itu pun. Yang pertama adalah min aina ana, min aina nahnu. Saya berasal dari mana? Kita ini berasal dari mana? Jadi pertanyaan pertamanya adalah dari mana kita berasal. Ini filosofi kehidupan semua manusia. Kalau mereka gagal menjawab pertanyaan ini, gagal memuaskan hati dan pikirannya, maka mereka akan ketemu jalan yang salah dalam hidup. Jadi yang pertama, dari mana kita berasal. Yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Pertanyaan berikutnya, ngapain sih Allah menciptakan saya di bumi? Untuk apa sih saya harus hidup? Kenapa sih Allah menciptakan saya di Bandar dan seterusnya, atau di Kediri? Kenapa sih Allah menciptakan saya menjadi orang Indonesia? Hal-hal yang mungkin jenengan tidak pernah bertanya pun secara lisan, tapi kadang di alam bawah sadar itu muncul. Contoh begini, berangkat umroh sama ibu-ibu sekian tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Ada seorang ibu itu bilang saya begini. Jadi setelah 2 hari gitu ya berada di Mekah, beliau bilang begini, Ustaz, saya Ustaz selama di sini kok rasanya minder. Loh, minder kenapa Bu? Kok rasa-rasanya yang paling jelek saya Ustaz? Dia orang dari Eropa, dari Asia Tengah, dari Asia Kecil, dari Amerika. Jadi beliau merasa, kok koyok boneka-boneka ini, kok yang paling jelek saya? Seakan-akan kemudian beliau ingin mengatakan, ngapain saya jadi orang Indonesia? Kok nggak jadi orang Turki saja? Kok nggak jadi orang Irlandia saja? Itu kan sesuatu yang sebenarnya Bun, pertanyaan yang sifatnya sangat mendasar pada diri manusia. Kadang tiba-tiba muncul. Pernah nggak tiba-tiba muncul melihat orang yang hidungnya mancung, wajahnya elok, glowing tanpa harus pakai skincare? Kemudian kita merasa, kono kok ayu ini, atau ganteng-ganteng ya, dan seterusnya. Artinya kadang itu kemudian muncul sebagai sebuah pertanyaan yang menggugat kemahaadilan Allah. Itu hal yang sangat mendasar. Jadi, kenapa kita dicipta oleh Allah di atas bumi, di Indonesia, di Jawa, di Banda, dan seterusnya. Nanti kita akan kuliti satu persatu. Dan yang ketiga, sebagai kita hidup di atas bumi ini, mau kemana sih? Mau kemana kita sebagai ini? Sebagai hidup. Ila aina tadhabun. Kemana kita pergi setelah kehidupan? Jadi itu adalah 3 pertanyaan filosofis, pertanyaan paling mendasar di alam bawah sadar manusia, yang sekali lagi panjenengan mungkin tidak pernah bertanya secara lisan, tapi itu mempengaruhi hidup kita. Kalau orang tahu jawaban bahwa ila aina tadhabun, sebagai ini kita mau pergi kemana? Ke akhirat. Dan kemudian dia tahu bahwa akhirat itu kekal, dan dia tahu bahwa akhirat itu ada surga dan neraka, maka ini akan mengawal kehidupannya menuju tujuan yang dia harapkan. Gitu benar. Tujuan itu pun akan menggerakkan orang. Tujuan yang benar akan menggerakkan orang tetap di atas jalan yang benar. Tapi tujuan yang sama itu akan sering membuat orang bingung. Ada orang naik becak, Pak, becak, monggo, tidak penting, sembarang, Pak. Sembarang tentu dia sangkar sampean. Becaknya kemudian jalan. Ketika sudah jalan, belok kanan, gak enak Pak, belok kiri. Loh, terusnya sembarang. Ya tapi aku pengen belok kiri. Setelah belok kiri mau kemana Pak? Terserah jenengan. Orang yang tidak punya tujuan, maka jalan hidupnya itu pasti siksa.
Keadaan seperti ini seakan-akan lurus, tiba-tiba ngeleo, tiba-tiba belok ke sana kemari dan seterusnya, bersebab dia tidak tahu ujung hidupnya itu yang dicari apa, yang ditargetkan apa, harapannya apa. Berarti penting nopo boten punya tujuan hidup? Penting. Maka pertanyaan ketiga tadi, ila aina tadhabun? Bun, hendak pergi kemana sebagai hidup ini? Jenengan harus jawab dengan pasti dan yakin. Karena kalau kemudian jawaban itu cuma keluar dari lisan, hati kita tidak meyakini, itu namanya masih sama. Jadi antara jawaban lisan, tujuan saya surga, hati panjenengan dan saya juga harus meyakini bahwa surga itu ada, real. Karena kalau kemudian kita ngomong menuju surga, tapi hati kita nggak ada kerentek, nggak ada greget, bahkan kita tidak yakin, jadi surga itu apa? Artinya mulai rahmati Allah, hari ini kita berbicara hal yang paling mendasar dalam kehidupan panjenengan kula sami, yakni al-uqdatul kubra, 3 simpul dasar yang membelenggu manusia, yang jika mereka bisa menjawab dengan benar, maka mereka akan ketemu jalan Islam dan iman. Lebih tepatnya jalan iman dan Islam, karena iman dulu baru Islam. Ngaten nggih? Bagaimana cara menjawabnya? Dengan ayat pertama yang Allah turunkan itu. Lah kan kita belum percaya Al-Quran, gitu kan? Kita belum yakin Al-Quran. Maksudnya sebelum Al-Quran itu hadir, sebelum Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, alat yang digunakan oleh Allah di dalam diri manusia untuk bisa membenarkan kanjeng Nabi itu apa? Jadi begini, Rasulullah ketika mendapat wahyu pertama ya, kemudian disampaikan kepada manusia, sampaikan pada keluarga, saudara, kerabat, dan tetangga. Kira-kira alat yang digunakan oleh sahabat Rasul, tetangga Rasul, saudara Rasul, dan seterusnya untuk mengetahui bahwa itu benar itu apa? Pakai apa? Menggunakan apa? Timbangannya. Bahwa ini benar, oh yang disampaikan Muhammad itu benar. Apa? Yang semua manusia pasti punya. Kan yang turun Quran. Ya toh, ayat Quran tahu? Agar supaya manusia itu yakin bahwa ini memang wahyu Tuhan. Tuhan itu ada dan ini wahyunya disampaikan pada orang yang tepat. Itu apa? Untuk nimbang itu. Satu hati, 2 hati saja tidak cukup. Satu hati, 2 apa? Yakin. Kebenaran. Baik. Yang kedua namanya akal, akli. Jadi begini. Tadi ada bunda yang menjawab pendengaran ya. Saya kaitkan Bu ya. Jawaban panjenengan tadi hati, kemudian pendengaran, kemudian akal. Saya ilustrasikan begini. Bu, ada nggak orang yang melihat YouTube-nya Don Bintang kemudian tertarik belajar Islam dan masuk Islam? Banyak. Ada nggak orang yang belajar Quran gitu ya, mau belajar Al-Quran kemudian dia tertarik dengan Islam dan masuk Islam? Ada, banyak juga. Orang-orang Nasrani yang mereka mendapatkan tugas untuk mencari kelemahan Quran, termasuk Ibunda Irina Handono. Jadi tugas beliau sebagai seorang suster, sebagai seorang biarawati, salah satunya waktu itu beliau mendapat tugas untuk mencari kelemahan Quran. Untuk mencari kelemahan Quran berarti harus belajar Quran. Maka beliau belajar Quran. Ketika belajar Al-Quran, menemukan banyak kebimbangan berkaitan dengan doktrin gereja yang sudah beliau dapatkan. Utamanya ketika belajar tentang konsep ketuhanan. Ibu Irina Handono kalau bercerita tentang mu'alafnya beliau dulu kan seperti itu prosesnya. Jadi bagaimana ketika beliau mempelajari konsep ketuhanan di dalam Islam kok sesederhana ini? Kok sesederhana ini, seenak ini ya konsep Tuhan dalam Islam itu tidak membingungkan, tidak ruwet, tidak ribet. Kalau konsep ketuhanan dalam Trinitas yang beliau yakini sebelumnya dan seringkali ditanyakan kepada para uskup, bahkan para patriark, beliau sempat menanyakan tentang konsep ketuhanan yang kemudian disebut dengan Trinitas. Maka ketika semua jawaban itu tidak memuaskan, selalu kalimatnya
pahami ini dengan iman, jangan dengan akal. Kalau Islam tidak bisa begitu. Jadi kalau Islam itu memahami sesuatu, hati derek, akal juga ikut. Kalau dalam konsep Trinitas, kalau kamu tidak bisa memahami ini, jangan pahami dengan akal, pahami dengan iman. Itu yang menjadikan Ibunda Nahandono menjadi kebingungan. Wong Tuhan kok 3 jadi 1, 1 terpecah jadi 3. Kok kemudian ketika, mohon maaf, kalimat yang paling sederhana beginilah kalimat beliau. Nah dulu, sebelum Yesus dilahirkan oleh perawan suci Maria, Tuhannya siapa ya? Kan begitu. Tuhannya siapa dan berapa itu kan? Kalau sebelum Yesus dilahirkan Bunda Maria, Tuhannya berapa? Cuma Tuhan Bapa saja kan? Tuhan Bapa berarti 1 kan? Tuhan Allah maksudnya mereka. Tuhan Bapa, Tuhan Allah cuma 1. Artinya itu Bunda beliau. Oh berarti dulunya Tuhan 1. Setelah itu kemudian ada Tuhan yang maujud dalam bentuk manusia, dilahirkan melalui seorang perawan suci Maria. Kemudian ada Roh Kudus yang disertakan di dalam kelahirannya. Kemudian dari 3. Loh, berarti dari 1 jadi 3. Lah berarti orang-orang yang dulu menyembah Tuhan yang cuma 1 kok salah kan? Karena munculnya Yesus sebagai apa? Penebus dosa ketika dia disalib. Lah berarti dulu ketika Yesus belum ada, dosa orang tidak ada yang nebus. Loh benar nggak? Itu Ibu Nahandono itu ngeluh mikir. Bahkan kemudian beliau berpikir lagi, yang namanya Yesus itu, Isa tadi kita alaihissalam, itu kemudian dijadikan Tuhan kan di tahun 325. Nah, coba dengan bahasa nanti. Namanya Konsili Nisea. Jadi sebelum itu tidak ada penisbatan Yesus sebagai Tuhan. Baru kemudian di 325, tahun 325 dalam Konsili Nisea disepakati bahwa Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah, anak Tuhan. Lah berarti sebelum itu gimana? Jadi itu yang membuat beliau pusing. Sehingga kemudian ketika beliau diminta untuk mengkaji Quran dan dicari kelemahannya, membaca surah Al-Ikhlas makjeluk gitu. Sederhana begini konsep Tuhan itu sebenarnya. Qul katakan huwallahu, bahwa dialah al-ahad, dialah zat yang maha tunggal, maha esa, tidak bersekutu, tidak berseringkat, tidak diperanakkan dan tidak beranak. Zat yang kita semua bergantung padanya, tidak ada yang setara dengan dia. Selesai. Maka ketika membaca Injil Galatia, ada Injil Galatia namanya. Injil itu kan ada 2, ada PL, ada PP, Perjanjian Lama sama Baru. Perjanjian Lama itu disebutnya pada Taurat, Perjanjian Baru pada Injil. Dan di sana disebutkan dulu kalau kita ke rumah teman kita yang Nasrani, kadang di kalendernya ada itu kan, ketika Yesus disalib, Galatia ayat berapa lupa saya. Itu ada kalimat begini, Eli Eli lama sabdaktani. Eli itu bahasa Ibrani artinya Tuhan. Elia, ilah, Allah, satu akar kata yang sama. Eli Eli lama sabdaktani. Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Kan begitu kalimat dalam Injil. Ketika Yesus disalib. Kenapa kalimatnya Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Nah sampai diri sopo. Katanya Tuhan juga, kenapa kemudian Tuhan meninggalkan dia dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian menggeliat dalam pikiran beliau, akal beliau, bahwa untuk diimani yes, tapi kemudian untuk masuk akal enggak. Akhirnya karena terjadi pertentangan antara hati dengan akalnya, beliau menerima Islam dengan sepenuh hati, sempurna. Bahwa inilah konsep Tuhan yang paling hakiki. Dalam agama yang lain bahkan ada Tuhan yang mencipta, Tuhan yang merusak ciptaan, Tuhan yang membangun, kan gitu. Ada Siwa, ada Brahma, ada Wisnu, dan seterusnya. Jadi ini konsep Tuhan paling sederhana, konsep Tauhid paling sederhana dan seterusnya. Satu itu pun ya. Jadi bukan hanya hati tapi apa pun? Akal. Kita diberi oleh Allah 2 komponen untuk bisa menilai sesuatu itu benar atau salah, layak diikuti atau tidak. Yang pertama Allah meletakkan hati, ada rasa, ada emosional, ada macam-macam, dan yang kedua adalah akal.
itu pun memiliki konsep ini, mohon maaf ya, bahasanya bahasa masih filosofis pun ya. Mendasar itu biasanya kita agak menikmati. Yang kedua pun berkaitan dengan akal. Akal itu konsep atau proses berpikirnya paling tidak memiliki 4 komponen. Yang pertama, fakta yang kita lihat, kita dengar, kita raba, objek gitu ya, atau fakta. Yang kedua, indera. Nah, saya kaitkan dengan Bunda tadi yang menjawab pendengaran. Indera itu bisa pendengaran, bisa penglihatan, bisa peraba, bisa penciuman, bisa perasa. Yang ketiga, otak. Apa Bu? Yang keempat namanya maklumat sabiqah. Maklumat sabiqah itu kalau diterjemahkan gampangnya, informasi yang sudah ada dalam otak. Informasi yang sudah ada di dalam otak. Jadi yang pertama fakta, yang kedua indera, yang ketiga otak, yang keempat informasi yang sudah ada dalam otak. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Maksudnya begini. Kok seandainya Bu Nur ini nyuguhi saya minuman mereknya apa tuh produknya? Katakan misalnya Aqua ya, paling gampang Aqua. Tidak apa-apa ya, mereknya Aqua. Ketika kemudian saya disuguhi Aqua, untuk minum itu berat rasanya. Hari-hari ini kan, hari-hari, kalau dulu sih enggak ya. Tapi ketika hari-hari ini kita tahu seperti apa kondisi Palestina, seperti apa Danone itu memberikan sumbangan kepada Israel ya dan seterusnya, sehingga ketika disuguhi minuman Aqua ada yang mikir ini. Meskipun kalau diberi diminum tidak apa-apa, tapi kalau saya beli saya harus pilih. Tapi kalau disuguhi kan nggak bisa pilih. Kalau ketika kemudian saya disuguhi dalam sebuah perhelatan zaman atau apapun disuguhi Aqua ya saya minum. Atau produk Danone yang lain yang saya makan atau saya minum. Kalau memang saya sedang haus. Tapi kalau saya beli, hampir bisa dipastikan saya nggak akan pilih produk itu. Kenapa? Karena begini. Yang pertama tadi akal itu bekerja dengan cara apa? Yang pertama ada fakta. Faktanya minuman. Kemudian masuk ke dalam indera saya. Yang saya gunakan apa? Mata. Saya lihat ini ada minuman mereknya A. Setelah itu kemudian masuk ke dalam apa Bu? Otak, benar nggak? Dari mata masuk ke otak. Di otak diolah. Ada informasi yang sudah ada di dalam otak kita. Informasi bahwa Danone itu support Israel. Maka saya tidak beli itu. Apa ngerti mungkin? Akhirnya saya mengambil kesimpulan atau keputusan. Jadi keputusan panjenengan dan saya ini prosesnya begitu pun. Ada benda yang kita lihat, kita dengar, setelah itu masuk melalui indera, masuk ke dalam otak, di dalam otak sudah ada informasi. Kalau belum ada informasi, maka kita akan mengambil apa Bu? Mengambil pendapat atau mengeluarkan pendapat yang tidak tertuntun oleh informasi, tapi tertuntun oleh mungkin keinginan, mungkin oleh warna yang bagus, mungkin oleh apa. Contoh lain, jenengan disuguhi bakso. Kemudian yang nyuguhi bakso bilang begini, anu pun kemarin tak tanyakan sama yang jual bakso, kalau dicampur sama kaldunya babi kok enak. Maka oleh si penjual dicampur kaldu babi. Di depan jenengan ada apa faktanya? Bakso. Jenengan dapat informasi dari mana Bu? Yang kita lihat atau kita dengar informasinya? Kita dengar tadi dari teman kita bahwa bakso di depan kita itu bercampur kaldu babi. Maka faktanya ada, masuk melalui mata sama telinga, di dalam otak kita sudah ada informasi bahwa babi itu haram. Makan atau tidak? Tidak. Jadi prosesnya begini, clear dulu ya. Tapi kalau di dalam otak kita tidak ada informasi babi itu haram, maka kita akan makan bersebab yang kita tuju enaknya saja. Misal di dalam otak kita tidak ada informasi bahwa babi itu haram, maka panjenengan ketika disuguhi ini ada kaldu enak, kaldu babi dicampurkan. Kira-kira kita makan nggak? Kalau di sini tidak ada informasi babi haram, kita makan karena teman kita bilang enak. Paham mungkin? Berarti yang paling penting dari keseluruhan proses akal bekerja tadi apa? Faktanya,
apa indranya, apa otaknya, apa adanya informasi dalam otak. Adanya informasi dalam otak, maka disitulah letak ilmu yang wajib kita cari. Ilmu itu kan isi otak. Jadi kenapa sih mencari ilmu itu wajib hukumnya? Karena dia yang akan menentukan penilaian. Yang menentukan penilaian itu bukan faktanya, bukan. Yang menentukan penilaian itu bukan indera kita, bukan. Yang menentukan penilaian itu bukan otak, tapi apa yang sudah ada di dalam otak kita. Ilmu itu. Makanya kenapa kita wajib menuntut ilmu, karena dia akan bisa menentukan kita memilih dia atau tidak, mengambil dia atau tidak, mengkonsumsi dia atau tidak. Clear, Bu? Ini proses bagaimana panjenengan dan saya akan menjawab 3 pertanyaan 3 pertanyaan tadi, dan kita menilai segala hal dengan cara seperti ini. Ada hal lain yang tidak menggunakan otak, tidak menggunakan informasi, tapi tiba-tiba Allah mengilhami kita. Kalau itu beda. Itu adalah sesuatu yang tidak semua orang punya. Namanya furqan. Furqan. Furqan itu apa? Pembeda. Ada orang yang furqannya itu tajam sekali karena saking bersihnya hati. Sehingga ketika dia memilih sesuatu, melepaskan sesuatu dan seterusnya dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belajar, dia tetap belajar wajib. Dia beribadah dengan sepenuh ibadah dan dia mensucikan hatinya, membersihkan hatinya sehingga bening. Kalau bening jernih, untuk melihat gampang, untuk melihat enak. Contoh begini, Bu, ya. Panjenengan bercermin pada air yang kotor, kelihatan apa betul? Tidak kelihatan, atau kalau kelihatan sama. Yeah. Kalau kemudian kita bercermin pada air yang bening, melihat jelas sekali. Maka seperti itulah, Bu, hati panjenengan dan saya. Hati kita kalau keruh, sulit untuk memiliki furqan, membedakan baik dan buruk itu sulit karena saking kotornya. Tapi ketika hati jernih, maka panjenengan akan memiliki furqan yang sangat kuat. Bahkan kadang sekedar melihat orang itu kita sudah tahu dalam tanda petik loh ya. Niatnya mungkin, keinginannya mungkin gitu ya, dan seterusnya, bersebab Allah memberikannya furqan. Nanti kita akan berikan contoh-contoh dalam Al-Quran hamba Allah yang mendapatkan furqan. Salah satunya Nabi Khidir alaihissalam langsung mendapat perintah Allah. Nanti ibunya Musa alaihissalam, ibunda Nabi Musa itu ketika was-was, ini anak saya mau dibunuh oleh Fir'aun, sudah ada kepra itu keputusan raja, kepres kan keputusan presiden, keputusan raja bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian Allah menyampaikan di dalam ayat tersebut, surah As-Su'ara, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Apakah ibunya Nabi Musa Nabi, Bu? Bukan, Rasul, bukan, tapi kok dapat wahyu ya? Maka para mufassir mengatakan itu ilham, furqan, burhan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang pilihan, sehingga beliau langsung menghanyutkan anaknya karena ada yang mendorong dalam hatinya, anakmu harus dihanyutkan, maka beliau hanyut. Itu namanya furqan. Rasulullah pernah mau makan pada saat berkunjung ke tempat Bani Quraidah atau Bani Nadir. Tiba-tiba kemudian ada yang membisikkan, di dalam daging yang akan kau makan ada racun. Maka oleh Rasul langsung diletakkan. Umar ibn Khattab pernah melempar surat kepada sungai Nil, Mesir. Ketika dikatakan Amr bin As, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, sungai di Mesir sedang mengalami kekeringan panjang. Kami kesulitan air, bahkan banyak binatang-binatang yang meninggal karena kehausan. Sayyidina Umar kemudian menulis surat. Surat itu diberikan kepada utusan Amr bin As. Kemudian Amr bin As disuruh melempar surat itu ke sungai yang kering sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar surat itu, Bu. Dan tidak berapa lama, perlahan-lahan air itu meresap dari apa? Bawah sungai itu, tanah sungai itu, kemudian keluar air perlahan dan sampai kemudian air itu melimpah. Orang-orang pada bertanya, bagaimana Sayyidina Umar bisa mengirim surat pada benda mati, menulis surat pada sungai Nil. Yang dituliskan oleh Umar Ibn Khattab adalah kalimat
jika engkau memang makhluk Allah dan engkau bergerak bersebab Allah, engkau memancarkan air bersebab Allah, sungguh makhluk-makhluk Allah membutuhkanmu, dan aku hamba Allah memohon atas nama Allah agar engkau mengeluarkan air dan keluar air. Tentu tidak setiap Umar melempar keluar air, artinya saat itu bisa jadi yang menggerakkan Umar untuk menuliskan adalah Allah, sehingga itu terjadi. Al-Ala bin Hadrami, salah seorang panglima perang di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mengirim pasukan ke Bahrain untuk menumpas para nabi palsu. Nama pemimpinnya namanya Al-Ala bin Hadrami, nama jenderalnya. Sampai kemudian melewati sebuah wilayah, sebuah daerah yang di situ kekeringan, sama dengan kasusnya Sungai Nil. Dan para prajurit banyak yang kehausan hebat bersebab air dalam kilba-kilba mereka habis. Maka Al-Ala bin Hadrami kemudian sholat 2 rakaat dan memerintahkan seluruh prajurit mengikutinya. Dan ketika bertanya kenapa, dia mengatakan bersebab Rasulullah menyampaikan, jika engkau bertemu dengan kesulitan maka bukalah pertolongan Allah dengan sujud dan rukuk. Maka dia sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Setelah itu dia mengangkat tangan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alimi, ya Alimi, asqini. Wahai Allah yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha mengetahui, yang maha penyantun, maha pemberi, asqini, beri minum kami. Doanya cuma gitu loh. Dan beberapa lama kemudian muncul mendung, sak air turun deras. Itu kalau orang-orang yang furqaniyat tahajud. Kalau kita kadang dulu sak minggu, asqini ya teman. Pada saat sampai di Persia juga begitu, pasukan dari Bahrain kemudian bergerak ke Persia, mau melewati Sungai Dajlah. Itu tidak bisa melewati Sungai Dajlah karena orang-orang Arab tidak akrab dengan sungai-sungai gede. Orang-orang Arab, kalau Mekah Madinah ketemu Sungai Batanghari, Kapuas pasti bingung, pasti bengong. Sungai kok besar ini gitu kan. Maka kemudian beliau berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Alim, ya Halim, sama doanya. Setelah sholat 2 rakaat dia berdoa, aziz ini, seberangkan kami gitu. Dan kemudian dia mengatakan kepada seluruh prajuritnya, aziz hukum, ayo menyeberanglah kalian semua. Beliau berada di depan dengan kudanya. Kuda itu kan bisa berenang, dalam tanda petik, dalam situasi tertentu kan jangan bisa melihat ya, atau anjing gitu. Dan ternyata ketika ditumpangi itu kuda-kuda seperti berjalan, padahal berenang gitu. Jadi mereka itu menunggang kuda di atas Sungai Dajlah sampai bisa menyeberang. Aziz ini seberangkan kami. Masya Allah. Bisa kita coba di Sungai Berantas ini. Aziz ini akan berenang gitu. Jadi ini memang orang-orang yang Allah berikan keistimewaan bersebab saking dekatnya dengan Allah. Tapi yang seperti ini nggak bisa diulang-ulang dan nggak bisa dipelajari. Karena dia memang murni pemberian Allah. Maka yang dilakukan Umar nggak bisa diulang lagi. Tiap ada sungai kering dilempar surat itu dan nggak bisa. Karena pernah juga mengalami kekeringan Madinah. Baik, para benda yang dirahmati Allah, maka 3 pertanyaan itu yang harus kita jawab. Yang pertama apa, Bu? Dari mana kita berasal? Jawabannya gimana, Bu? Dari mana sih alam semesta ini sih? Bagaimana bisa muncul manusia itu? Saya khawatir saya itu begini, Bu. Kita itu jawab, ya kita itu diciptakan Allah. Tapi itu cuma lidah kita mengatakan. Di sini nggak ada, tidak benar-benar yakin bahwa kita itu diciptakan. Yakin kita itu kita itu bentuk dari proses evolusi panjang dari makhluk bersatu tunggal, kemudian berkembang lagi menjadi makhluk yang lebih kompleks dan seterusnya, sampai kemudian primata, sampai kemudian manusia dan seterusnya. Mungkin nggak orang masih berpikiran bahwa kita itu hasil dari evolusi makhluk bersatu? Bisa jadi itu kan. Jadi kalau kemudian kita memang meyakini benar bahwa yang menciptakan kita itu Allah, pasti para kita ke Gusti Allah, derek kita, nurut kita, manut kita, taat kita juga tidak main-main. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa Allah itu kita cari di dalam banyak informasi. Mohon maaf Bu ya, pertama mungkin bukan Allah, kita bilang Tuhan.
Tuhan kan banyak definisinya, Tuhan kan banyak bentuknya. Nah, Tuhan mana yang kemudian layak untuk kita jadikan sebagai sesembahan dan kita yakini sebagai satu-satunya pencipta dari keseluruhan makhluk yang ada di atas bumi. Kita disodori sekian banyak nama Tuhan. Maka kemudian kita ketemu Allah. Kita ketemu Allah dari mana? Dari kecil. Bersebab apa? Keluarga kita, bapak ibu kita Islam. Bapak ibu kita sudah Islam, sudah Muslim, sehingga kemudian kita Islam dan Muslimnya bersebab turunan, bukan integral, turunan. Jadi kita itu Islamnya karena turunan. Bun, sahabat-sahabat besar yang dijamin masuk surga kan nggak Islamnya turunan. Halo? Abu Bakar Islamnya pas jalan, bapaknya udah Islam. Enggak, dia baru Islam 38 tahun. Sayyidina Umar 26 tahun. Artinya sahabat-sahabat besar kan para mu'alaf. Karena kanjeng Nabi baru menerima wahyu di usia 40 tahun. Clear nih? Jadi sahabat-sahabat besar nggak ada Islam turunan loh. Tetapi kehebatan Islamnya luar biasa. Ada nggak mu'alaf yang lebih hebat Islamnya dibanding kita? Banyak. Kenapa? Karena mereka menemukan Islam melalui 3 pertanyaan ini. Mereka membandingkan, mereka mengkaji, mereka meneliti, sampai kemudian ketemu, oh ternyata yang paling benar maka Islam yang diperoleh dengan proses seperti itu pasti Islam yang sangat tangguh dan kuat, gitu loh. Tapi Islam yang diperoleh karena bapak saya Islam, ibu saya Islam, itu tidak menjamin. Meskipun bu kita alhamdulillah, ya Allah matur sembah nuwun, ya Allah saya punya bapak dan ibu Islam, sehingga tidak harus lulu dulu mencari Islam, tidak harus mumet dulu. Saya sudah masalahnya cuman kalau muslim keturunan itu jika dia tidak menggunakan proses akal dengan hatinya dengan benar, maka Islamnya akan jadi Islam KTP. Islam KTP, Islam KTP itu pun KTP-nya masuk surga orangnya enggak gitu. Kan yang Islam KTP-nya, KTP-nya ada di sana. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, oh berarti harus kita gunakan otak atau akal dan hati kita dalam rangka memperkuat keyakinan kita atas Allah, atas Quran, atas malaikat, atas Rasulnya dan seterusnya. Lah akidah itu fungsinya di situ. Maka pun misalnya ada papan saya tuliskan. Aqidatul aqliyah, aqidatul Islam, akidah Islam. Akidah Islam, keyakinan Islam, ideologi Islam adalah aqidatul aqliyah yang basiku anhanidham. Aqidatul aqliyah itu berarti akidah yang bersandarkan pada proses berpikir. Tidak apapun namanya, tidak diwariskan. Akidah itu nggak diwariskan. Iman itu nggak diwariskan. Ada nggak orang tua yang imannya tangguh, anaknya enggak? Banyak, karena iman tidak diwariskan. Bahkan Nabi Nuh itu tidak bisa mewariskan imannya pada anaknya. Gitu boleh? Makanya sifat akidah Islam itu aqidatul aqliyah, akidah yang bersandar pada proses berpikir, yang basiku anhamidun, yang di atasnya tumbuh sistem-sistem catat. Maksudnya dalamnya tentu. Jadi akidah Islam atau cara pandang Islam itu adalah cara pandang panjenengan terhadap Allah, Rasulnya, para malaikatnya dan seterusnya yang dimulai atau diawali dengan proses berpikir yang benar. Proses berpikir yang benar tadi ditentukan oleh apa, Bu? Informasi tadi ditentukan oleh apa tadi? Informasi dalam otak. Yang paling menentukan tadi itu informasi dalam yang dicari dengan apa? Ilmu. Berarti yang paling menentukan akidah itu benar atau salah, Pak? Ilmu. Mengilmui sesuatu. Maka akidah Islam adalah cara panjenengan mengilmui hidup ini dengan aturan Islam yang di atasnya muncul sistem-sistem cabang. Sistem cabang itu maksudnya apa dalam hidup kita? Misal Bu ya, kesenian, kebudayaan, ekonomi, politik, apalagi Bu? Kesenian, apalagi Bu? Hukum. Jadi yang disebut dengan akidatul Islamiyah, akidah Islam adalah
panjenengan menggunakan sebuah sistem atau seperangkat keyakinan dari Allah yang dari seperangkat ini nanti muncul sistem jabatan. Panjenengan kalau berhukum pada Allah, menilai sini berdasarkan ayat atau aturan Allah, menilai budaya benar atau tidak berdasarkan Allah. Itu namanya akidah kita sudah akidah Islam, karena sudah menjadi kacamata untuk menilai apapun. Bahkan sekedar untuk menilai niat kita benar atau salah. Contoh Bun ya, apa misalnya kerudung. Jenengan beli kerudung di jalan tol. Ketika panjenengan beli kerudung, sekarang nggak jalan tol di Bandar ini banyak beli. Ketika panjenengan beli kerudung, niatnya apa? Itu akidah berperan loh. Akidah itu kan saya dicipta siapa, untuk apa saya hidup, nanti akan seperti apa, itu berperan. Ketika panjenengan membeli kerudung ini, saya dicipta oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Kalau untuk beribadah kepada Allah berarti niat saya berkerudung ini dalam rangka beribadah gitu betul. Sehingga nanti setelah kematian saya bisa mempertanggungjawabkannya. Ini namanya kita menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Tapi ada orang yang ketika membeli kerudung itu yang diakhirkan begini. Beresin dia. Wah ini kelihatannya ibu-ibu rondo ini belum ada yang punya ini. Ibu-ibu istiqomah gak ada yang pakai begini, saya tak beli ini ya. Itu berarti niatnya apa? Bukan karena Allah sudah ya. Berarti niatnya untuk menjadi pusat perhatian semua orang, karena gak ada yang punya itu. Gitu betul. Jadi kalau membelinya karena gak ada loh orang yang punya ini, artinya dia membeli bersebab ingin menjadi pusat. Nah, coba bayangkan, akidah itu sampai sebegitunya, ujungnya. Membeli untuk apa? Kita membangun rumah, bahkan Rasulullah itu menyampaikan begini. Kalau kita pengen punya rumah, maka yang kita pikirkan bukan sekedar kita punya rumah di mana, tetapi lihat tetangga kita. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan jika engkau pengen mengetahui agama seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Panjenengan dan saya keimanan akan terpelihara, tumbuh dengan baik kalau punya tetangga-tetangga yang mensupport, gitu betul. Maka ketika kemudian kita beli rumah, sejatinya kita juga membeli tetangga dalam tanda petik. Yang kedua, kita membeli rumah itu juga kita kiaskan dengan Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar sama Ismail. Indah baitikal muharram, tempat yang dekat dengan tempat ibadah, masjid. Meskipun tidak harus, tapi kalau kita ingin keimanan kita paling tidak terjaga, paling enak punya rumah yang tiap hari bisa melihat orang berseliweran menuju masjid dan pulang dari. Karena seringkali kita melihat sesuatu itu akan masuk di alam bawah sadar kita. Ada orang terlalu sering melihat, mohon maaf, orang buka aurat, lama-lama jadi biasa enggak? Iya, awalnya mungkin risih, tapi tiap hari lihat akhirnya jadi biasa. Di sini jadi nilai baru. Demikian pula kalau panjenengan dan saya melihat orang ke masjid tiap hari, awalnya mungkin merasa kok ini, lama-lama kemudian tertanam di dalam otak kita bahwa seperti inilah harusnya seorang muslim kehidupannya. Jadi seperti itu gambarannya. Dan mohon maaf, materi pertama ini mungkin agak berat, agak mikir karena yang kita bicarakan hal yang sifatnya paling mendasar filosofis sebelum kita bicara tauhid dari sisi yang umum. Jadi kenapa kita harus berbicara tentang akidah atau tauhid? Karena kita hidup itu pun tugasnya menjawab 3 pertanyaan itu dengan benar. Dari mana kita berasal? Ada orang yang menjawab kita berasal dari makhluk mati. Kita berasal dari makhluk besar satu yang terus mengalami proses evolusi. Ada yang mengatakan kita itu dicipta, tapi oleh Tuhan yang bukan satu. Kita itu diadakan oleh Tuhan yang begini begitu. Yang kedua, untuk apa kita dicipta? Ada orang yang mengatakan kita dicipta di bumi dalam rangka untuk menikmati apapun suguhan Allah. Ujungnya tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada. Ada juga yang percaya akhirat, tapi percayanya beda dengan jenengan. Saya tanya, ini orang muslim loh, di pengajian kita, pengajian seperti ini. Bun, menurut panjenengan akhirat itu seperti apa? Beliau menjawab, akhirat itu ya proses reinkarnasi manusia. Wallahi demi Allah ini muslim loh.
Jadi beliau itu menjawab akhirat itu adalah proses reinkarnasi kita. Jadi kita meninggal mati ya, kemudian akan diproses di akhirat untuk dilahirkan lagi di bumi sesuai dengan amal kita. Kalau orang itu baik bisa jadi sultan, jadi jenderal. Kalau dulu orang itu buruk bisa jadi jadi monyet, jadi anjing, jadi babi. Pernah mendengar yang seperti itu, Bu? Itu pemahaman siapa sebenarnya? Confucius, Konghucu. Itu konsepnya reinkarnasi. Jadi manusia itu kalau baik setelah mati dicipta Tuhan lagi menjadi orang yang kedudukannya lebih jadi jenderal, jadi sultan, jadi apa. Tapi kalau orang buruk akan dicipta Tuhan lagi menjadi tadi babi, jadi kera, jadi macam-macam. Itu orang Islam loh berkeyakinan itu. Artinya berarti harus kita jawab dengan benar agar supaya jalan kehidupan panjenengan dan saya juga. Dan jawabnya dengan apa? Tauhid yang lurus. Insya Allah kita akan bahas konsep tauhidnya di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Betul-betul? Ada. Oke. Masih mikir-mikir. Kesulitan? Tadi kita apa? Kita diciptakan. Iya. Belum dijawab. Oke, jawabannya nanti. Karena kita akan pakai ayat sebelumnya. Nah itu masuk tauhid nanti. Masuk akidah. Jadi dari mana kita dicipta oleh Allah, nanti kita akan melihat fakta-fakta ayat-ayat tentang penciptaan langit bumi, alam semesta. Ali Imran 190, 191, kemudian An-Najm dan seterusnya. Untuk apa kita dicipta, Al-Dariyat 56 dan seterusnya. Kemana kita akan pergi, nanti Allah bercerita tentang kematian, tentang akhirat dan seterusnya. Itu benih. Nah, nanti kita akan siap kita baca ayat-ayat. Ngaten para bunda yang dirahmati Allah, semoga pulang tidak minum milik santrip karena pusing. Kajiannya hari ini agak memusingkan, tapi insya Allah betul nih. Ya baru bermula, dan insya Allah sebentar ini kita akan kaji ayat-ayatnya. Jazakumullah, jazakumullah khairan katsira. Karena panjenengan para bunda saya bilang jazakumullah. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.